Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bang Haji Handra di Museum Arsitek Andraso Napoleon. Jadi ketika saya bekerja di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandar Lampung tahun 1995, saya menjadi sekretaris proyek Bandar Lampung menjelang 2020. Di situ saya membuat visi kota Bandar Lampung, kota berkelas dunia. Tapi situasi politik negara Republik Indonesia waktu itu sudah mulai panas tahun 1995 itu. Jadi kekuasaan yang sudah 30 tahun oleh Orde Baru itu mulai mendapat tekanan internasional. Nah, dalam situasi seperti itu saya memutuskan untuk tidak berada di birokrasi. Lalu saya mendaftar di program Magister Arsitektur ITB, yang waktu itu saya kebetulan lagi mengikuti acara Ikatan Arsitek Indonesia di Bandung ketika saya mendaftar dan dapat brosur program Magister Arsitektur ITB. Jadi tahun 1996 sampai 1999 posisi saya itu sebagai mahasiswa Magister Arsitektur ITB saat peristiwa kerusuhan Mei 1998 yang menyebabkan Presiden Soeharto mengundurkan diri. Jadi memang cita-cita saya ketika perubahan politik itu terjadi, saya tidak berada di birokrasi. Saya ingin berada di satu tempat yang memang aktif menyuarakan kebenaran. Tapi ketika saya bicara masalah kekuasaan dengan sesama rekan kuliah Magister Arsitektur itu, mereka ternyata tidak tertarik karena mereka ya sebatas perut lah ngurusin untuk pendidikannya, untuk pekerjaannya, untuk mencari kehidupan lah yang lebih baik. Jadi memang pendidikan kita ini sudah dirancang oleh Rockefeller, raja uang tuh, agar pendidikan tuh berorientasi untuk mencari uang, bukan mencari ilmu. Di situ saya diam saja akhirnya. Ternyata mahasiswa S1 di seluruh Indonesia yang terlibat di menduduki Monas itu berhasil menurunkan Presiden Soeharto, dan saya tahun 1998 tuh berada di Jakarta, memang menyaksikan kerusuhan itu di Cilandak, di mana marinir melepaskan tembakan ketika banyak penjarah yang membawa hasil-hasil jarahannya. Nah, dari situasi sebelum kerusuhan Mei 1998 itu saya berada di Gunung Dempo, di kebun kopi di atas gunung.
Dari atas gunung tuh cuman mendapat siaran radio BBC London. Di BBC London tuh Amin Rais, tokoh reformasi itu menyebutkan akan terjadi pembakaran. Nah, setelah saya kembali ke Jakarta dari Gunung Dempo itu benar-benar terjadi pembakaran. Jadi saya pikir Amin Rais ini tahu rencana pembakaran itu, dan rencana menurunkan Presiden Soeharto itu ternyata memang sudah disusun oleh Angkatan Darat, LB Murdani, dan lain-lain. Makanya Presiden Soeharto ya tidak berdaya, termasuk Prabowo Subianto mantunya itu yang difitnah sehingga harus diberhentikan dari Tentara Nasional Indonesia, yang sekarang dia berkuasa sebagai Presiden Republik Indonesia, tapi juga tidak bisa menegakkan hukuman mati bagi para pengkhianat negara ini. Ya, kita berharap tahun 2026 ini generasi Z sepertinya bangkit dengan revolusi jujurnya. Itu saya bisa lihat di kampus Universitas Malahayati yang mewisuda mahasiswanya pada hari Sabtu 13 Desember 2025 itu terlihat yel-yelnya sama dengan yel-yel TNI. Lalu para wisudawannya dibagikan dengan Quran terjemahan. Yang dulu ketika habis pemboman World Trade Center, Amerika membagikan juga di kampus-kampusnya Quran terjemahan. Dan pembagian Quran terjemahan itu sudah berlangsung lama oleh pemerintah Arab Saudi kepada jemaah haji Indonesia. Yang jemaah haji di Indonesia ini mereka prihatin dengan logika mistiknya. Jadi ketika saya berangkat haji tahun 2001 itu saya membeli Quran terjemahan itu di toko buku loakan di Bambu Kuning, Badra. Banyak itu. Jadi orang Indonesia itu memang nggak butuh Quran terjemahan tuh. Nah, mereka diajari ulamanya amalan-amalan itu, amalan-amalan yang menjadi amalan dari ilmu jin Odam. Yang paling tingginya jin Ifrit di riwayat Nabi Sulaiman. Tapi orang yang berpengetahuan kitab itu bisa mengalahkan jin Ifrit. Ya, mudah-mudahan kita banyak mengikuti jejak B.J. Habibie, orang terpintar di dunia abad 21 yang membaca Quran terjemahan dan berhasil menemukan hukum Habibie 1 dan hukum Habibie 2 tentang keretakan sayap pesawat sebagai hikmah dia membaca Quran terjemahan. Salam dari Bang Haji Handra dari Museum Arsitek Andrason Napoleon, Warung Kopi Hari Tua. Terima kasih yang sudah mendengar. Sampai jumpa lagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Salamun qaulam mir rabbir rahim.